Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk mereview tentang sebuah proyek baru dalam dunia kripto yang hari ini sedang booming. Ini ada sebuah proyek yang bernama Supra, teman-teman. Supra Blockchain. Ini namanya seperti nama motor Honda, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Supra ini adalah sebuah proyek blockchain layer 1. Kita melihat di sini ini adalah sebuah proyek baru yang hari ini sedang booming di dunia kripto. Jadi banyak sekali dibahas. Jadi memang blockchain telah membuka era baru dalam cara manusia berinteraksi, berbagi informasi, dan mengelola aset. Jadi konsep desentralisasi yang menjadi dasar dari teknologi ini memungkinkan terciptanya ekosistem global yang lebih inklusif dan transparan, teman-teman. Jadi di tengah perkembangan ini, Supracoin hadir sebagai inovator yang berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi blockchain dalam berbagai sektor kehidupan. Jadi kita tahu bahwa teknologi blockchain itu mengubah cara kerja tradisional dengan memperkenalkan sistem desentralisasi yang tidak bergantung pada otoritas tunggal. Nah, di sektor keuangan, misalnya, blockchain ini memungkinkan transaksi peer-to-peer yang lebih cepat, murah, dan aman, namun potensi blockchain tidak berhenti di situ. Jadi, teknologi ini mulai diaplikasikan pada bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, logistik, hingga seni digital, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat untuk Supra ini, teman-teman, ini kecepatannya cukup luar biasa. Kecepatannya ini sekitar 500 ribu time per second. Jadi transaksi per second ini mampu menangani sampai 500 ribu transaksi per detiknya. Kemudian secara global itu kita lihat ada 300 node yang menjalankan. Dan yang luar biasanya ini secara blockchain-nya ini secara formal diverifikasi oleh Microsoft, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini tidak menutup kemungkinan bahwa Supra ini akan menjadi salah satu infrastruktur dari Microsoft ke depan. Jadi Supracoin ini percaya bahwa ini baru permulaan, jadi dunia sedang menuju ke arah sesuatu yang sifatnya global, di mana setiap individu itu memiliki akses yang setara ke berbagai layanan dan peluang, teman-teman. Jadi sebagai bagian dari revolusi ini, Supracoin ini mengusung visi untuk mempercepat adopsi blockchain melalui teknologi yang efisien, handal, dan mudah digunakan. Jadi kalau kita melihat dari akun Twitternya, ini ada sekitar 315 ribu follower, teman-teman. Dan Supracoin ini berambisi menghadirkan blockchain layer 1 yang dirancang secara vertikal untuk menyediakan berbagai layanan terkait blockchain dalam satu platform. Jadi dengan pendekatan ini Supracoin tidak hanya mempermudah penggunaan individu, tetapi juga memberikan solusi komprehensif bagi institusi dan pengembang, teman-teman. Jadi filosofi yang dipegang oleh Supracoin ini terinspirasi dari pemikiran filsuf Yunani kuno yang bernama Aristoteles, di mana menyatakan bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Jadi filosofi ini menjadi dasar dalam pengembangan teknologi Supra, di mana integrasi vertikal dari berbagai fitur itu menciptakan ekosistem yang jauh lebih kuat dan bermanfaat jika fitur-fitur tersebut berdiri sendiri, teman-teman. Jadi ini gambaran teknologi Supracoin seperti itu. Jadi fitur unggulan dari Supracoin yang pertama adalah blockchain layer 1
Jadi Supracoin ini mengembangkan blockchain layer 1 yang mendukung berbagai jenis aset termasuk token asli, jadi token yang dapat diprogram serta token multi rantai atau lintas rantai standar, teman-teman. Kemudian kita lihat juga untuk Supracoin kedepannya ini akan juga bermain di dunia gaming, teman-teman, yang ada di dunia blockchain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk berinvestasi di Supracoin? Kita lihat di sini. Ini Supracoin, kalau teman-teman melihat dari ini kan karena proyek baru, teman-teman. Ini 15 hari yang lalu pada tanggal 27 November 2024 dari harga lantainya, kalau teman-teman yang membeli di harga 0,006476 itu sudah mengalami profit atau mengalami ledakan harga sampai dengan 640%, teman-teman. Jadi kalau yang membeli di lantai itu hari ini sedang profit 640%. Sekarang kita akan cek, teman-teman, harganya pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Supra ini hari ini menempati peringkat ke 2861 di CoinMarketCap. Jadi dari 10.310 proyek mata uang kripto yang aktif di CoinMarketCap, ini Supra menempati ranking atau peringkat 2861 dan hari ini diperdagangkan di angka 0,04793 US dollar, mengalami koreksi 5,4%, teman-teman, dalam 24 jam. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya masih kecil, teman-teman, masih ada di angka 287,8 juta US dollar, dan untuk volume transaksi dalam 24 jam mengalami penurunan sebesar 53%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi ini sebesar 64,32 juta US dollar. Untuk supply totalnya ada di angka 100 miliar Supra. Kemudian supply maksimal juga 100 miliar, tetapi supply yang beredar itu baru 6 miliar, teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat harga ATH-nya itu baru terjadi di 5 hari yang lalu, pada tanggal 8 Desember 2024. Jadi kita lihat harga ATH-nya sempat menembus angka 0,07345, jadi kalau kita lihat dari harga ATH itu sedang koreksi minus 34%, tetapi kalau kita melihat dari harga all time low 15 hari yang lalu, itu yang membeli di harga 0,006 itu sedang profit 640%, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek marketnya, teman-teman, pasarnya Supra ini. Kita lihat untuk marketnya ini ada di Bybit, Get.io. Jadi kelihatannya memang ini belum listing di Coinbase maupun di Binance, teman-teman. Dan kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Kita akan cek memakai indikator teknikal. Oke, teman-teman, seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan di sini itu sifatnya adalah subjektif, sehingga bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman main di dunia kripto, selalu upayakan untuk menjadi diri sendiri, selalu lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Supra, maka saran saya kita tunggu di area golden ratio dari Fibonacci retracement, teman-teman. Ini trennya memang up, tetapi idealnya kita tunggu di angka 0,043 atau 0,034. Kalau teman-teman mau pasang buy limit, itu adalah area-area support atau area golden ratio dari Fibonacci retracement. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat, terutama untuk seorang subscriber kemarin yang meminta saya untuk mereview tentang Supra ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.